Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai fisiologi pernapasan. Sistem respirasi pada manusia terdiri dari jaringan dan organ tubuh yang merupakan parameter kesehatan manusia. Pemakaian oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ini diperlukan untuk menjalankan fungsi normal sel dalam tubuh. Akan tetapi sebagian besar sel-sel tubuh tidak dapat melakukan pertukaran gas-gas langsung dengan udara. Ini disebabkan karena sel-sel yang letaknya sangat jauh dari tempat pertukaran gas tersebut. Dengan demikian, sel-sel tersebut memerlukan struktur tertentu untuk menukar maupun untuk mengangkut gas-gas tersebut. Proses memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan CO2 yang diproduksi oleh sel tersebut disebut sebagai proses respirasi atau pernapasan. Proses respirasi secara umum ini dapat dibagi menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah semua proses menyangkut pertukaran O2 dan CO2 antara lingkungan luar dan cairan interstisial tubuh, sedangkan respirasi internal atau respirasi sel adalah proses metabolik intrasel yang terjadi pada mitokondria yang menggunakan oksigen dan melepaskan CO2 sebagai hasil buangan oleh sel tubuh selagi mengambil energi dari molekul nutrien. Respirasi eksternal itu meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah ventilasi paru, yang berarti masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Yang kedua, distribusi molekul gas intrapulmoner. Yang ketiga, difusi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Dan yang keempat adalah perfusi, yang berarti pengambilan gas-gas oleh aliran darah kapiler paru yang adekuat. Akan masuk di ventilasi. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara melalui saluran napas ke dalam paru. Ini udara dari atmosfer masuk ke dalam paru. Ini kalau dimasuk ke dalam namanya inspirasi, dan kalau dia dihembuskan keluar namanya ekspirasi. Proses keluar masuknya itu disebut sebagai ventilasi. Inspirasi sendiri adalah proses yang aktif di mana otot pernapasan berkontraksi yang akan meningkatkan volume di dalam rongga darah atau intratorakal. Sementara ekspirasi adalah proses pasif. Kenapa dianggap pasif? Karena sebenarnya untuk ekspirasi normal itu tidak diperlukan kontraksi otot untuk mengeluarkan isinya, tetapi cukup dengan daya recoil dari rongga toraks. Kalau kita lihat proses ventilasi itu meliputi atau dimulai dari pertama fase inspirasi awal. Pada fase inspirasi awal ini, tekanan di dalam pleura ini menurun sekitar kurang lebih 6 mm Hg. Penurunan ini disebabkan karena kontraksi dari otot-otot inspirasi. Selanjutnya, maka tekanan pada saluran napas ini menjadi negatif. Hal ini menyebabkan aliran darah akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, pada akhir inspirasi, ini kemudian paru akan mengalami recoil atau mengempis setelah dia mengembang tadi. Selanjutnya rongga dada akan kembali ke posisi semula. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam saluran napas itu akan lebih tinggi daripada tekanan pada atmosfer dan menyebabkan udara akan dikeluarkan yang biasa kita sebut sebagai ekspirasi atau ekshalasi.
Selanjutnya dalam proses ventilasi ada hitung-hitungannya. Ini misalnya ventilasi semenit, atau di sini bisa dilihat ada VE atau volume ekshalasi per menit, atau sama juga dengan istilah ventilasi semenit. Bahwa PE atau ventilasi semenit ini adalah volume tidal dikali dengan frekuensi napas. Jadi volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali kita bernapas pada pernapasan normal. Itu ukurannya kurang lebih 500 cc atau setengah liter pada orang dewasa. Sedangkan F ini adalah frekuensi napas. Jadi kalau kita mau menghitung ventilasi semenit, maka volume tidal atau 500 cc ini dikali dengan frekuensi napas. Misalnya kita bernapas 16 kali per menit, maka berarti kita bernapas kurang lebih 8 liter per menit. Tapi kalau kita bernapasan kita frekuensinya 12 kali per menit, maka kurang lebih volume tidal kita 12 kali 500 cc atau 0,5 liter, maka hasilnya adalah 6 liter per menit. Sekarang kita akan membahas mengenai ventilasi alveolar dan ruang rugi atau dead space. Kita pahami bahwa pertukaran gas terjadi di dalam alveoli ketika udara inspirasi masuk ke dalam paru, kemudian akan diikuti dengan difusi gas dengan pembuluh darah kapiler. Tidak semua udara inspirasi yang mencapai alveoli itu berpartisipasi dalam pertukaran gas. Artinya tidak semua udara yang kita hirup itu mengalami pertukaran gas. Volume udara pada akhir inspirasi yang tetap ada di dalam saluran napas konduksi itu disebut sebagai ruang rugi anatomi. Dalam fisiologi pernapasan ada yang dikenal dengan istilah ruang rugi fisiologis. Jadi ruang rugi fisiologis ini adalah ruang rugi anatomi ditambah dengan ruang rugi alveolar. Namun karena ruang rugi alveolar ini volumenya sangat sedikit, sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya ruang rugi fisiologis itu sama dengan ruang rugi anatomi. Volume gas di dalam alveolus yang tidak mendapat perfusi ini disebut sebagai SAN. Dan kelebihan volume gas di dalam alveoli itu dianggap sebagai dead space. Nah, kalau kita lihat bahwa volume ruang rugi anatomis itu pada laki-laki dengan dewasa normal kurang lebih 150 sampai dengan 180 ml. Kemudian volume ruang rugi fisiologis untuk orang muda normal ini sedikit lebih besar atau sekitar 25 sampai 35% dari volume tidal. Volume udara yang berperan dalam pertukaran gas ini disebut sebagai ventilasi alveolar, dengan persamaan bahwa ventilasi alveolar atau volume udara yang berperan dalam pertukaran gas sama dengan volume ekspirasi dikurang dengan volume ruang rugi fisiologis. Berarti itulah jumlah udara yang berperan dalam pertukaran gas. Selanjutnya kita akan bahas pengaturan ventilasi. Pengaturan ventilasi untuk memenuhi kebutuhan metabolik ini dilakukan dengan mengupayakan keseimbangan antara volume tidal dan frekuensi pernapasan. Pengaturan ini dilakukan melalui 3 komponen sistem pengontrol pernapasan, yaitu yang pertama adalah pusat kontrol respirasi atau respiratory control center. Ini letaknya berpencar, ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu di batang otak, yaitu pada pons dan medula oblongata, ini serta korteks. Pusat pernapasan yang di korteks itu berperan untuk pernapasan yang disadari atau volunteer,
Pusat pernapasan yang disadari ini penting untuk mengatur pernapasan selagi bicara, menyanyi, dan mengedan. Pusat pernapasan yang di batang otak adalah merupakan kelompok neuron yang terletak bilateral di medula, tepatnya di substansia retikuler, medula oblongata, dan pons. Ini berperan dalam pernapasan spontan atau involunter. Daerah ini dibagi menjadi 3 kelompok neuron yang utama, yaitu kelompok pernapasan dorsal yang mengatur inspirasi, kemudian kelompok pernapasan ventral yang menyebabkan expirasi, dan yang ketiga adalah pusat pneumotaksik yang mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Yang kedua adalah efektor pernapasan atau respiratory effectors. Transmisi impuls atau penghantaran impuls dari pusat napas ke otot pernapasan ini berjalan melalui nervus phrenicus yang menuju diafragma yang berasal dari radik saraf cervical 3 sampai dengan cervical 5. Dan yang ketiga adalah sensor pernapasan atau respiratory sensors. Sensor pernapasan ini terdiri dari kemoreseptor sentral, kemoreseptor perifer, reseptor sensoris di dinding dada, serta reseptor sensoris di dalam paru. Kemoreseptor sentral ini terletak pada area kemosensitif yang terletak sepersekian milimeter di bawah permukaan ventral dari medula oblongata. Area ini merespon dengan cepat setiap peningkatan konsentrasi CO2 ataupun peningkatan konsentrasi ion hidrogen dengan menambah ventilasi. Pada kondisi hipoksia tidak berperan sebagai stimulan terhadap kemoreseptor sentral, tetapi melainkan menekan kemoreseptor ini. Sebaliknya, kemoreseptor perifer yang terletak di bifurcatio arteri carotis dan sepanjang arcus aorta diaktifkan oleh hipoksia dan oleh CO2 dan ion hidrogen. Pada suasana normal, reseptor ini sangat peka dan menjaga pH CO2 tetap konstan walaupun ada perubahan produksi CO2. Selanjutnya kita membahas gangguan proses ventilasi. Kelainan saraf pusat, neuromuskuler, trauma servikal, kelumpuhan saraf phrenicus, ini dapat mengganggu proses ventilasi. Saraf phrenicus adalah saraf yang berasal dari leher dan melewati antara paru-paru dan jantung untuk mencapai diafragma. Kemudian gangguan proses ventilasi yang lain dapat disebabkan karena keracunan obat-obatan yang menyebabkan depresi napas. Toksin botulisme, tetanus, polio juga merupakan penyakit yang bisa mengganggu proses ventilasi. Botulisme adalah kondisi keracunan serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum. Tetanus sendiri ini disebabkan oleh Clostridium tetani, sementara polio ini disebabkan oleh virus polio. Kemudian gangguan proses ventilasi yang lain adalah adanya deformitas atau kecacatan pada dinding dada, kemudian ketidakseimbangan elektrolit, di mana peningkatan konsentrasi CO2 maupun ion hidrogen ini menyebabkan peningkatan ventilasi. Dan yang terakhir adalah distensi abdomen yang masif atau pembesaran rongga abdomen, bisa karena isi cairan, tumor, atau faktor lainnya. Gambar yang tampil ini memperlihatkan kondisi alveoli tanpa perfusi atau alveoli dengan perfusi yang dikurangi atau perfusi normal dan kontribusi dalam ekskresi CO. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan.
Sementara pada gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan subdivisi dari total ventilasi dalam ruang rugi anatomi, ruang rugi alveolar tanpa perfusi maupun ventilasi alveolar dengan perfusi yang ideal. Selanjutnya kita membahas difusi. Difusi sendiri adalah perpindahan molekul gas secara pasif dari area dengan tekanan parsial tinggi ke area dengan tekanan parsial rendah sampai kedua area memiliki tekanan parsial yang sama. Tekanan parsial adalah tekanan yang akan diberikan oleh komponen penyusun gas dalam suatu campuran. Misalnya tekanan parsial oksigen yang dilambangkan dengan PO2 yang terdapat pada alveolus ketika udara masuk ke paru-paru. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus terjadi melalui proses difusi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tekanan parsial dari masing-masing gas tersebut. Difusi terjadi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial rendah. Contoh, oksigen dapat berdifusi karena adanya perbedaan tekanan parsial oksigen di alveolus dan kapiler darah. Tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi dibandingkan di kapiler darah sehingga oksigen berdifusi dari alveolus ke kapiler darah. Jadi, tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh komponen penyusun gas dalam suatu campuran. Contoh tekanan parsial pada sistem pernapasan manusia yaitu oksigen yang dapat berdifusi karena adanya perbedaan tekanan parsial oksigen di alveolus dan kapiler darah. Proses difusi di paru terjadi melalui suatu membran alveolokapiler, dimulai dari cairan yang melapisi membran intraalveolar, kemudian ke sel epitel alveolar, kemudian ke membran basal sel epitel alveolar, kemudian ke ruang interstisial, ini yang merupakan jaringan ikat longgar, kemudian ke membran basal endotelium kapiler, setelah itu ke endotelium kapiler, masuk ke plasma darah kapiler, setelah itu ke membran eritrosit, kemudian masuk ke cairan intraseluler eritrosit, kemudian masuk ke hemoglobin. Itu adalah kurang lebih perjalanan oksigen untuk bisa terikat dengan hemoglobin pada sel darah merah. Begitu pula sebaliknya nanti CO2 akan melintasi jalur yang sama kembali ke alveoli. Dalam proses difusi, gangguan-gangguan yang bisa terjadi antara lain, yang pertama, rendahnya tekanan parsial oksigen inspirasi. Ini biasanya pada ketinggian di atas 10.000 kaki, itu kadar oksigen pada atmosfer rendah. Berikutnya adalah ketidakseimbangan antara ventilasi dengan perfusi baik pada sun maupun dead space. Kita ingat kembali bahwa sun adalah volume gas di dalam alveolus yang tidak mendapat perfusi dan dead space adalah kelebihan volume gas dalam alveolus. Gangguan difusi berikutnya adalah kelainan pirau kanan ke kiri pada kelainan jantung. Jadi darah yang berasal dari atrium kanan itu karena adanya lubang atau kebocoran antara atrium kanan dengan atrium kiri sehingga sebagian darah dari atrium kanan itu berpindah ke atrium kiri secara langsung. Ini disebut sebagai kelainan pirau. Berikutnya adalah peningkatan kebutuhan oksigen jaringan yang meningkat. Ini biasanya pada kasus-kasus sepsis, luka bakar yang hebat, pankreatitis, keracunan sianida, overdosis salisilat, atau penggunaan obat-obat lainnya. Selanjutnya kita membahas perfusi.
Perfusi adalah distribusi darah yang telah teroksigenasi di dalam paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam paru memiliki tekanan yang lebih rendah, ini kira-kira 1/5 dari tekanan darah sistemik. Aliran darah yang ada di paru sangat terpengaruh oleh gravitasi bumi, sehingga perfusi basal paru itu lebih besar dibandingkan dengan perfusi pada bagian apeks paru. Dalam perfusi ada yang dikenal dengan istilah rasio ventilasi perfusi atau P/Q. Ventilasi alveolar normalnya 4 liter per menit. Kecepatan aliran darah kapiler paru itu adalah 5 liter per menit. Jadi rata-rata P/Q atau rasio ventilasi perfusi itu adalah 4/5 atau 0,8. Rasio ventilasi perfusi pada setiap bagian paru ini bervariasi. Kalau kita lihat bahwa apeks paru menerima ventilasi lebih banyak dibandingkan dengan basal paru, tetapi menerima aliran darah perfusi lebih sedikit dibandingkan dengan basal paru. Jadi PQ bagian apeks ini lebih besar dari pada bagian basal paru. Selanjutnya kita membahas volume paru. Terdapat 4 volume paru yang didefinisikan dan bila keempatnya dijumlahkan, ini akan menghasilkan volume maksimal paru yang mengembang. Secara umum, nilai-nilai volume untuk wanita sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Volume paru yang dapat diukur adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah volume tidal atau tidal volume. Volume tidal adalah volume udara yang masuk atau keluar paru selama 1 kali bernapas normal. Ini besarnya antara 6 sampai 7 ml per kilogram berat badan atau rata-rata sekitar 500 ml pada orang dewasa. Kedua adalah volume cadangan inspirasi atau inspiratory reserve volume. Ini adalah volume udara cadangan tambahan yang masih dapat secara maksimal dihirup di atas volume tidal. Volume cadangan inspirasi dicapai dengan inspirasi paksa. Ini bisa mencapai 3000 ml. Berikutnya adalah volume cadangan ekspirasi atau expiratory reserve volume. Ini adalah volume udara cadangan tambahan yang secara aktif dapat dihembuskan dengan mengkontraksikan otot-otot ekspirasi atau ekspirasi paksa, melebihi udara yang secara normal dihembuskan secara pasif. Ini nilai volume cadangan ekspirasi rata-ratanya adalah sekitar 1 liter atau 1000 ml. Dan yang keempat adalah volume residu atau volume sisa, atau biasa juga disebut sebagai residual volume. Jadi, volume residu adalah volume udara yang tetap tersisa dalam paru meskipun telah dilakukan ekspirasi maksimal. Ini kurang lebih 1200 ml pada laki-laki dan 1100 ml pada perempuan. Volume minimal adalah komponen dari volume residu, yaitu volume udara yang tetap tersisa di paru meskipun paru kolaps. Jumlahnya kurang lebih 30 sampai 120 ml. Volume minimal ini tidak dapat diperiksa pada orang sehat. Volume minimal terjadi karena adanya surfaktan yang melapisi alveoli. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kapasitas paru. Kapasitas paru yang pertama adalah kapasitas inspirasi atau inspiratory capacity. Volume maksimal udara yang dapat diinspirasi setelah selesainya suatu siklus napas tenang itu disebut dengan kapasitas inspirasi.
Jadi kapasitas inspirasi adalah jumlah dari volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Kemudian yang kedua adalah kapasitas sisa fungsional atau fungsional residual capacity. Volume udara yang tersisa di paru pada akhir siklus napas tenang merupakan jumlah dari volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Yang ketiga adalah kapasitas vital atau vital capacity. Vital capacity adalah volume udara yang dapat diinspirasi maksimal dan diekspirasi maksimal pada suatu siklus napas. Merupakan penjumlahan dari volume cadangan ekspirasi, volume tidal, dan volume cadangan inspirasi. Volumenya kurang lebih 4.500 ml pada laki-laki dan 3.500 ml pada perempuan. Yang keempat adalah kapasitas paru total atau total lung capacity. Volume paru total yang dihitung dari jumlah kapasitas vital dan volume sisa. Kapasitas paru total sendiri pada laki-laki kurang lebih 6.000 ml dan pada perempuan kurang lebih 4.500 ml. Ini kurang lebih gambaran volume dan kapasitas paru mulai dari yang mana yang disebut sebagai volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa, kapasitas vital, dan volume total paru-paru. Gambar ini juga kurang lebih sama, tetapi nanti tergantung dari Anda lebih paham gambar yang mana dalam memahami kapasitas vital, kapasitas total paru, kapasitas residual sisa, kapasitas inspirasi, dan seterusnya. Pengukuran paal paru itu dilakukan melalui beberapa parameter, ya. Untuk pengukuran ventilasi sendiri bisa menggunakan alat yang disebut sebagai spirometer, ya, atau spirometri. Kemudian ada inner gas dilution, ada body plethysmograph, ada nitrogen washout. Semua itu dilakukan untuk mengukur volume-volume yang ada di ventilasi. Berikutnya untuk mengukur proses difusi atau mengukur tingkat difusi paru itu bisa dilakukan melalui pemeriksaan analisis gas darah atau blood gas analysis. Kemudian untuk mengukur adekuatnya perfusi itu bisa kita lihat dari pengukuran saturasi O2, biasanya menggunakan alat yang disebut sebagai pulse oximeter atau pulse oximetry, atau juga bisa adekuatnya perfusi itu dilihat dari hasil pemeriksaan analisis gas darah. Ini adalah contoh bagaimana dilakukan pengukuran dengan menggunakan spirometri. Kemudian ini adalah hasil pemeriksaan spirometri. Jadi kalau kita melihat bahwa dari hasil pemeriksaan spirometri kita bisa menentukan berat ringannya gangguan. Misalnya vital capacity kalau di atas dari 80% nilai normal, maka kondisi pasiennya berarti masih normal. Kalau vital capacity-nya antara 66 sampai dengan 80%, berarti ini menunjukkan bahwa pasiennya mengalami gangguan ringan. Kalau vital capacity-nya hanya 50 sampai 65% dari normal, maka kondisi pasiennya adalah mengalami gangguan sedang. Sedangkan pada kondisi di mana vital capacity kurang dari 50% nilai normal,
maka pasien masuk dalam gangguan pernapasan yang berat. Selanjutnya ini adalah model pengukuran inert gas dilution. Selanjutnya yang ini adalah pengukuran ventilasi menggunakan body plethysmography. Kemudian yang ini adalah pengukuran ventilasi dengan menggunakan nitrogen washout. Berikutnya ini adalah blood gas analyzer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur analisis gas darah. Ini adalah hasil analisis gas darah. Jadi kalau kita lihat bahwa dari hasil analisis gas darah kita dapat mengetahui pH. pH normal manusia 7,35 sampai 7,45. Ini pH darah ya. Kalau kurang dari 7,5 dikenal dengan istilah asidosis. Kalau lebih dari 7,45 disebut sebagai alkalosis. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah kadar PaO2 atau tekanan parsial O2. Kalau lebih dari 90 mm Hg berarti itu normal. 75 sampai 89 mmHg ya, hipoksia ringan. Kemudian kurang dari 75 mmHg berarti dia hipoksia berat. Kemudian tekanan parsial CO2 atau PaCO2 normalnya 35 sampai 45 mmHg. Kalau kurang dari 35 mmHg disebut sebagai alkalosis, lebih dari 45 mmHg disebut sebagai asidosis. Kemudian berikutnya nilai HCO3. Normalnya 18 sampai 24 mg per liter. Kalau kurang dari 18 mg per liter dikenal dengan istilah asidosis. Lebih dari 24 mg per liter dikenal sebagai alkalosis. Ini adalah pulse oximetry, digunakan untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, ini adalah nilai oksigen dalam darah atau nilai oximetry. Kalau 95 sampai dengan 100% nilainya normal. Kalau 90 sampai 95% hipoksia ringan sampai sedang. Makanya pada kasus-kasus COVID, kalau di bawah dari 95% sampai dengan 90% atau masih hipoksia ringan, ini biasanya masih dirawat di rumah. Tetapi kalau sudah di bawah 90%, ini sudah masuk di hipoksia sedang sampai dengan berat, maka disarankan untuk dirawat di rumah sakit. Sementara kalau kurang dari 85%, biasanya sudah dirawat ICU. Demikianlah materi kita pada hari ini terkait dengan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Sampai bertemu kembali pada materi anatomi fisiologi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.